Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Happy Mapping, channelnya para mappers. Jadi kawan-kawan, pada video kali ini merupakan video lanjutan dari part-part sebelumnya. Jika teman-teman baru menyaksikan video kami dan merasa sedikit bingung dengan video kali ini, silahkan menyaksikan video kami di part 1, part 2, dan part 3 agar teman-teman kebingungannya bisa terjawab. Oke, pada video kali ini kita akan memberikan simbologi terhadap data yang telah kita digitasi ini, dan kita berikan di atribut tabel. Kita akan membuat simbologi warnanya sesuai dengan yang ada di sini, sesuai dengan peta aslinya, sesuai dengan data raster kita ini, dan juga nantinya kita akan memberikan label atau labeling. Jadi materi kita hari ini adalah memberikan label dan memberikan simbologi. Oke? Jadi caranya pertama-tama kita akan memberikan simbologi dulu. Jadi caranya adalah kita masuk di ini ya, poligon kita, kemudian kita klik kanan seperti ini, kemudian kita pilih properties. Setelah itu dari properties kita memilih simbologi. Kemudian kita pilih kategoris. Kemudian di sini kita pilih keterangan, karena yang nantinya kita akan buatkan simbologinya atau pewarnaannya adalah keterangan. Kemudian di sini kita pilih warna yang ini saja, karena kita nanti akan memilih warna sesuai dengan ini. Sehingga untuk color nya kita defaultkan saja dulu, kemudian kita hilangkan centang seperti ini. Kemudian kita add value seperti ini, sudah muncul. Kemudian di sini untuk outline colornya saya hilangkan outline colornya seperti ini, sehingga nantinya betul-betul tidak ada outline color, hanya color yang ada seperti ini. Kemudian kita coba apply dulu untuk melihat hasilnya. Kita apply saja seperti ini sudah terbentuk. Kemudian kita klik OK, dan di sini sudah ada ya untuk keterangannya. Jadi kita sekarang posisinya akan mengikuti sesuai dengan peta yang ada di sini, sesuai dengan peta aslinya. Kita lihat dulu untuk bangunan utama rumah sakit. Bangunan utama rumah sakit itu berwarna orange. Kemudian kita pilih yang berwarna orange seperti ini. Kemudian kita klik OK, ini dia sudah orange. Kemudian fasilitas limbah B3, fasilitas limbah B3. Ini dia fasilitas limbah B3 itu berwarna ungu ya. Ini. Seperti ini. Kemudian kita klik ini ya, ini warnanya oke. Ini oke. Kemudian untuk jalan, kita lihat lagi jalan, kita memberikan warna untuk jalan itu berwarna hitam seperti ini. Kemudian kawasan parkiran itu dia berwarna biru seperti ini. Kemudian untuk ruang terbuka hijau berwarna hijau ya, seperti ini. Kemudian ruang pasien COVID itu kita cari di sini, ini dia. Kemudian kita hilangkan outlet colornya. Kemudian untuk workshop, oke, fasilitas workshop berwarna ini ya. Oke, jadi ini dia. Inilah dia hasil dari pewarnaan kita. Sekarang kita coba untuk memberikan ini adjust transparency agar kelihatan seperti ini, kelihatan lebih bagus. Ini dia ya. Jadi ini kita hilangkan dulu, inilah dia seperti ini. Oke, begitu cara memberikan simbologi. Jadi sangat simpel sekali. Kemudian materi selanjutnya adalah memberikan label. Kita akan memberikan label di masing-masing dari penggunaan lahannya. Cara untuk memberikan label, yang pertama kita kembali dulu di kawasan di poligon kita, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih properties seperti ini. Kemudian kita masuk di label seperti ini. Kemudian di label kita memilih di sini keterangan ya. Jadi nanti kalau teman-teman contohnya atribut tabelnya di tempat lain bisa memilih di sini. Jadi nanti di sini atribut tabel akan muncul semua. Jadi kita pilih keterangan.
Dan teman-teman jangan lupa untuk memberikan centang atau checklist di label feature in this layer. Kemudian di sini label all the feature the same way ya. Kemudian di sini kita bisa mengatur tingkat hurufnya, tingkat font dari hurufnya ya, besarnya atau kecilnya. Kemudian di sini kita bisa bold, kalau ingin di bold, di sini kita kalau mau italic, di sini kalau mau underline. Kemudian di sini kalau kita mau untuk menentukan jenis hurufnya. Kemudian di sini kalau kita mau menentukan jenis warnanya, warna apa yang mau kita gunakan untuk labelnya. Kita oke kan saja dulu ya, kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini ruang terbuka hijau, kemudian kawasan parkir, bangunan utama rumah sakit, ruang terbuka hijau. Jadi kawan-kawan, kalau teman-teman melihat, jadi setiap part poligon ini memiliki label. Kalau kita ingin hanya memberikan label hanya di satu sampel poligon saja, ini kita kembali lagi di sini, kemudian kita pilih placement properties. Jadi untuk placement properties kita bisa always horizontal, jadi horizontal, kemudian strike, kemudian try horizontal force, and then strike. Dan di sini ada 3 pilihan. Teman-teman bisa melihat seperti ini bentuknya, dan bisa juga seperti ini bentuknya, atau seperti ini ya. Nanti teman-teman memilih saja sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini kita bisa memilih apakah kita memasang hanya pada satu label feature. Kalau kita lihat contohnya ya. Oke, jadi di sini hanya satu label feature, hanya sampel saja yang diberikan. Contohnya ruang terbuka hijau, kawasan parkir, ya, bangunan utama rumah sakit, workshop dan TPS, kemudian fasilitas limbah dan gas. Di sini kan ada untuk kawasan parkir kan ada 3, tapi yang diberikan hanya satu sampel saja. Ini ya, kawasan parkir. Sedangkan di sini tidak diberikan. Tapi kalau kita memilih yang di bawah ini seperti ini, kemudian kita apply seperti ini terisi semua untuk labelnya, ya. Untuk saya secara personal atau pribadi, saya memilih place on label per feature seperti ini. Karena kenapa? Ini kan sudah mewakili. Ini meskipun di sini tidak ada label feature-nya, tapi ini sudah mewakili, dalam hal ini adalah simbologinya, sehingga kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah kawasan parkir dan ini juga kawasan parkir dengan melihat label yang ada di sini. Kemudian kita juga akan dibantu dengan adanya simbologi dari nantinya itu adalah legenda, untuk memberikan informasi sesuai dengan apa yang ada di peta. Oke kawan-kawan, begitu caranya memberikan simbologi pada peta yang telah kita buat, dan memberikan juga label pada peta yang telah kita buat. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan selalu, dan jangan lupa untuk subscribe dan dukung selalu channel kami, sehingga kami akan selalu membuat video-video yang bermanfaat untuk kita semua, karena berbagi itu sangat-sangat indah. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Happy Mapping, channelnya para mappers. Baiklah kawan-kawan, pada video part 3 kali ini merupakan lanjutan dari video part 1 dan part 2. Jadi teman-teman, saya wajibkan untuk menonton video part 1 kami dan video part 2 kami, karena pada video part 3 ini atau video kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan dengan menghitung luasan dari masing-masing poligon yang telah dibuat, atau seperti kawasan parkir, kemudian jalan, bangunan utama rumah sakit, sampai ruang terbuka hijau. Kita akan menghitung luasan masing-masing dari penggunaan lahan yang ada. Jadi ini adalah kawasan rumah sakit yang telah kita digitasi. Di video part 2 itu sudah jelas sekali bagaimana tutorial dan cara melakukan digitasi dengan baik dan benar. Untuk video ini kita akan mencoba untuk menghitung luasan dari masing-masing kawasan ini atau masing-masing penggunaan lahan yang ada. Oke, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita harus add field dulu, dengan nama dari fieldnya adalah luas. Kemudian di sini kita pilih double ya. Kita pilih double karena yang kita akan isikan nanti berupa angka.
kemudian kita klik OK sini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dulu untuk menghitung luasannya. Kita klik seperti ini, kita aktifkan seperti ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih calculate geometry. Kemudian di sini kita pilih area, akan tetapi di sini area disable. Disable berarti kita tidak bisa langsung menghitung luasannya. Kita tidak bisa langsung menghitung atau mengklik OK. Jadi di sini kita harus melakukan define projections, karena project yang sekarang itu adalah yang kita gunakan adalah WGS 1984. Sedangkan di sini tidak kompatibel atau disable, sehingga kita harus merubah dulu menjadi UTM. Jadi bagaimana cara merubah menjadi UTM? Pertama-tama kita pilih ArthurBox, kita masuk di ArthurBox seperti ini. Jadi teman-teman pilih yang berlogo warna merah seperti ArthurBox, kemudian masuk di Data Management Tools, klik seperti ini Data Management Tools, kemudian pilih Projection and Transformation seperti ini, kemudian pilih Define Projection, Define Projection, klik double klik seperti ini, sorry project ya, pilih project, kemudian masukkan kawasan rumah sakit seperti ini, kemudian kita pilih lokasi penyimpanan. Lokasi penyimpanan kita tentukan lokasi penyimpanan ya. Kita tentukan lokasi penyimpanan. Di sini kita kawasan RS UTM. Kemudian kita pilih save. Kemudian output koordinat sistemnya di sini kita gunakan project coordinate system. Kemarin kan kita memiliki geographic coordinate system, sekarang kita pilih project coordinate system, kemudian kita pilih UTM, kemudian kita pilih WGS 1984, kemudian kita pilih. Jadi teman-teman bisa nanti melihat untuk UTM daerahnya. Kalau kebetulan ini adalah wilayah Makassar, jadi kebetulan rumah sakit ini ada di wilayah Makassar, sehingga untuk UTM-nya itu ada di 50S. Jadi nanti teman-teman untuk wilayahnya sendiri nanti bisa dilihat atau cari di internet berapa posisi UTM-nya. Di sini saya cari 50S. Ini dia 50S, kemudian saya klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Kemudian proses berjalan dan proses selesai. Ya, kita cari dulu. Kita ambil, ini dia, kita masukkan seperti ini, kemudian kita buka seperti ini, open attribute table. Kemudian sekarang kita akan menghitung luasannya. Jadi caranya kita klik kanan sama tadi ya, calculate geometry, kemudian ini sudah area ya, jadi sudah aktif di sini. Kalau kita ingin memilih square meter, kita ingin memilih hektar, kita ingin memilih are, atau kita ingin menggunakan kilometer, bisa. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan untuk meter. Kemudian kita klik OK. Dan inilah dia luasan dari masing-masing penggunaan lahan yang ada. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui berapa jumlah luasan dari kawasan rumah sakit ini, caranya kemudian pilih statistik, kemudian kita pilih zoom. Ini dia luasannya. Luasannya itu adalah 17.953,59 meter persegi. Sedangkan untuk luasan masing-masing ini dia. Oke, sangat simple cara untuk mendapatkan atau menghitung luasan atau melakukan calculate geometry untuk kawasan rumah sakit ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video kami part 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu lagi dengan saya di channel Happy Mapping, channelnya Parameters. Oke kawan-kawan, jadi video kali ini adalah video part 2. Jadi di video part 1 atau video sebelumnya kita telah melakukan registrasi dan georeferencing dari data SHP atau data raster ini, sehingga datanya ini sudah bisa kita edit. Pada video part 2 ini kita akan mencoba untuk melakukan digitasi. Secara simpelnya digitasi itu adalah bagaimana cara kita membuild dataset yang terdiri atas file SHP. File SHP atau file serve file itu terdiri atas polygon, polyline, dan point. Oke, jadi sebenarnya ada dua ya teman-teman. Kita bisa build dataset atau kita bisa import dataset. Import dataset artinya kita mendownload data, mengambil di platform yang telah disediakan, contohnya ini Geoportal. Kalau posisinya untuk sekarang ini kita ingin membuild dataset, jadi kita ingin membuat data SHP, kita ingin melakukan digitasi seperti itu. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita masuk dulu di R Catalog seperti ini. Kemudian kita cari lokasi penyimpanan yang teman-teman ingin simpan nanti data set filenya atau data SHP-nya. Di sini saya akan masuk di georeferencing, kemudian saya pilih new, kemudian saya membuat folder. Foldernya di sini adalah digitasi. Kemudian saya klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih save file. Di save file di sini untuk feature type-nya itu ada 3 pilihan secara umum ya. Kita bisa pilih point, polyline, atau polygon. Di sini saya akan memilih polygon dulu. Kemudian di sini kawasan RS, kawasan rumah sakit. Untuk koordinat sistemnya saya pilih geographic coordinate system. Kemudian pilih WGS 1984. Kemudian oke. Ya. Untuk polyline dan point itu prosesnya hampir sama. Nanti di akhir-akhir saya akan juga memberikan satu contoh bagaimana cara membuat untuk point dan polyline. Setelah itu kita tarik ini. Setelah itu ini kan sudah ada di sini. Jadi kita tidak usah lagi masukkan karena di sini sudah ada. Selanjutnya kita close untuk R katalognya, kemudian kita klik kanan di sini. Kemudian kita pilih edit feature, kemudian start editing. Karena di sini kita sudah akan melakukan digitasi. Setelah itu teman-teman pilih di menu editor ini. Di sini ada kalau kita mau stop editing, kalau kita mau save filenya. Kemudian teman-teman pilih create feature. Jadi ini satu rangkaian dengan menu editor. Jadi teman-teman, ketika teman-teman belum memiliki menu editor, teman-teman bisa klik di sini, klik kanan di sini. Kemudian teman-teman checklist atau centang editor. Begitupun juga kalau teman-teman belum memiliki menu georeferencing ya, di sini editor. Kemudian teman-teman munculkan editornya, sehingga menu ini akan secara otomatis muncul nanti di software RMap-nya. Kemudian kita pilih create feature. Kemudian ini kita klik kawasan rumah sakit, kemudian kita masuk di construct tools. Di construct tools kita pilih polygon. Jika teman-teman ingin membuat kotak, membuat circle, membuat ellipse dan lain-lain sebagainya seperti itu. Tapi di sini saya akan memilih polygon. Setelah saya memilih polygon, yang pertama-tama di sini yang saya akan digitasi dulu adalah lokasi rumah sakit ini secara keseluruhan. Dan caranya adalah saya klik di sini, kemudian saya klik di sini, kemudian tarik seperti ini, klik kanan, klik kiri, terus seperti ini melakukan digitasi. Seperti ini prosesnya. Jadi kita lakukan terus mengikuti batas luar dari rumah sakit atau kawasan rumah sakit ini. Seperti ini ya. Kita ikuti terus, kemudian
Jadi ketika teman-teman ingin menggeser petanya, bisa pilih yang model tangan seperti ini, kemudian tarik seperti ini petanya, kemudian lanjut lagi. Ketika ingin melanjut lagi, itu klik lagi poligon di sini dan itu tidak terputus. Lanjut terus, lanjut seperti ini, lanjut terus ini, kemudian kembali lagi pilih yang ada tangannya atau logo tangan, kemudian di poligon lagi, lanjut lagi terus, lanjut. Kemudian ketika teman-teman setelah sampai di titik akhir, usahakan titik di awal itu di tumpang tindih dengan titik akhir seperti ini. Kemudian teman-teman klik atau double klik. Oke, jadi ini dia. Ini untuk membuat normal ya, seperti ini. Ini kita pilih ini, tarik dulu. Jadi inilah dia data poligon kita. Ini data poligonnya. Dari data poligon ini nanti yang akan kita melakukan cut lagi poligon untuk mengikuti objek yang ada di sini. Jadi caranya ini kita netralkan dulu, kita hilangkan dulu fill colornya seperti ini. Kemudian ini di sini kita berikan warna ini. Kita untuk outline-nya kita kasih 2 seperti ini ya. Selanjutnya kita ingin mengikuti atau ingin melakukan digitasi sesuai dengan isi yang ada di lokasi rumah sakit ini. Jadi pertama-tama yang kita digitasi dulu adalah lokasi yang terluar ini, yang parkiran ini. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan digitasi untuk melakukan cut poligon, teman-teman harus mengaktifkan dulu seperti ini. Teman-teman pilih ini, kemudian aktifkan poligon yang telah teman-teman buat. Setelah itu sama, klik di sini. Kemudian teman-teman cari cut poligon. Ini dia, cut polygon tools. Dan teman-teman pilih cut polygon tools, klik seperti ini. Kemudian klik juga di sini. Ini dia, klik ini cut polygon tools. Kemudian teman-teman silakan melakukan cut dengan mengklik di luar seperti ini, kemudian menarik ke dalam seperti ini. Seperti ini prosesnya. Seperti ini ya. Kemudian nah, jadi di sini sudah terpisah. Ini sudah terpisah dengan ini. Kita lihat dulu ya. Ini sudah terpisah ini, kemudian ini. Nah, kemudian teman-teman lakukan lagi selanjutnya hal yang sama di selanjutnya. Coba kita buat untuk jalan ini. Prosesnya sama ya. Prosesnya sama. Untuk jalan ini kita lakukan digitasi di sini ini. Kita lakukan digitasi. Prosesnya hampir sama seperti ini. Ini prosesnya. Kemudian sini. Oke. Jadi sini kita telah klik ini, kemudian ini dan ini. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Di sini kita akan mencoba untuk ini dia. Kita akan mengambil untuk jalan dulu ini semua ini, jalan ini. Ya, kita ambil. Dari caranya hampir sama tadi. Kita cut polygon, kemudian ambil di sini, klik di sini, kemudian di sini, klik di sini, ini, lanjut, kita klik di luar. Jadi sudah terpisah ya. Kita coba ganti dulu ini. Ya. Oke, kita normalkan dulu. Jadi di sini ini sudah ada ya. Sekarang kita akan bermain di sini lagi karena di sini bukan cuma satu objek. Di sini ada beberapa objek. Jadi kita akan bermain di sini, melakukan cut di sini. Yang pertama-tama kita akan lakukan cut dulu untuk kawasan RTH-nya ini. Kawasan RTH. Caranya sama ya. Kita cut di sini dulu seperti ini.
Kita lakukan cut di sini. Oke, ini sudah terpisah, ini sudah berdiri sendiri. Ini sudah berdiri sendiri. Kemudian kita lakukan lagi untuk ini. Dan caranya itu sama ya, caranya. Kita di sini, di luar sini, kemudian masuk di sini. Ini seperti ini. Oke, ini sudah terpisah sendiri. Ini lagi kita akan potong juga di sini. Kita pilih cut lagi ya, cut polygon. Kita ambil dari luar. Kita digitasi terus, masuk seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali di sini. Ini sudah terpisah. Ini sudah terpisah. Sekarang kita akan memisahkan juga untuk kawasan inti dari rumah sakit ini atau bangunan utama rumah sakit. Caranya sama ya. Kita ngambil dari luar ini ya, seperti ini. Prosesnya seperti ini. Kemudian kita double klik di luar juga seperti ini. Ini sudah terpisah. Ini sudah terpisah. Ini juga ya. Sekarang kita untuk ini apa ini? Fasilitas limbah B3, gas dan lain-lain. Kita akan pisahkan juga ini. Sama prosesnya. Kita klik di sini. Ini kita aktifkan yang ini karena untuk kawasan fasilitas limbah B3 itu masih mengikut di jalan ini. Jadi kita ingin memisahkan. Caranya adalah kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Seperti ini. Ambil di sini. Kita ambil begini ya, di dalam saja. Ini dia, kita ambil di sini. Ini kemudian kita klik 2 kali di sini. Oke, sudah terpisah. Ini sudah terpisah ya, ini sudah terpisah juga. Ini jalan, ini juga jalan, ini jalan, ini parkiran. Ini lagi apa ini ya? Ini adalah fasilitas workshop dan TPS. Kita akan pisahkan ini dengan caranya sama ya. Kita klik di sini, dan kita masuk di sini. Kemudian kita ambil di dalam seperti ini. Kita perbesar juga ya. Kita zoom in dulu. Kita ambil di dalam sini. Kita tarik di sini. Kemudian kita ambil di sini lagi. Kemudian kita double klik. Oke, sudah terpisah. Ini sudah terpisah. Ini sendiri. Selanjutnya, ini masih ada RTH di sini. Ini adalah parkiran dan di sini juga masih ada RTH. Jadi kita aktifkan dulu yang di sini seperti ini. Karena ini nanti yang akan kita pisahkan. Kemudian kita pilih cut lagi polygon. Kita masuk di sini, kita digitasi di sini, ini. Kemudian masuk di sini. Ini sini. Oke, ini sudah terpisah ini. Tersendiri. Kemudian ini lagi. Kita ambil ini. Yang ini adalah ruang pasien COVID. Kita masuk cut polygon di sini. Kita ambil seperti ini. Masuk di sini. Masuk di sini kita. Oke, ini sudah terpisah sendiri. Kemudian yang terakhir adalah untuk kawasan parkir. Dan caranya sama. Kita ambil di sini. Seperti ini. Oke, sudah terpisah. Sudah terpisah sendiri. Jadi kawan-kawan bisa melihat sekarang untuk ini sudah terpisah semua. Ini adalah data atribut kita. Ini sudah terpisah semua. Jadi ada 16 polygon. Jadi sekarang kita akan memberikan
penamaan dari masing-masing poligon ini, dan kita juga menggabungkan poligon-poligon yang terpisah. Kita perbesar lagi seperti ini. Kemudian kita save dulu ya, kita save dulu seperti ini, save. Kemudian kita akan meng-add. Jika teman-teman ingin menambahkan kolom di sini, teman-teman harus stop editing dulu. Tapi ingat ya, teman-teman harus save dulu sebelum melakukan stop editing. Selanjutnya kita pilih add, di situ keterangan, kita pasang aja keterangan. Kemudian teman-teman pilih teks, karena yang kita akan mengisi nanti adalah berupa huruf, bukan angka. Kalau kita memilih untuk angka itu double. Kita pilih teks seperti ini, kemudian kita auto text saja. Ya. Selanjutnya di sini kita akan mengisi, ya. Ini untuk parkiran. Di sini kan ada 3 parkiran. Parkiran ini pertama, kedua, kemudian yang ketiga, ya. Jadi kita identifikasi dulu parkiran pertama. Kemudian kita tekan shift, parkiran kedua ada di poligon 14, kemudian parkiran ketiga ada di poligon 10. Jadi kita akan menyatukan 3 parkiran ini dalam satu tabel. Jadi caranya itu adalah kita masuk ke sini, kita start editing dulu. Setelah kita start editing, kemudian kita masuk di merge. Merge ini adalah menggabungkan 2 atau lebih poligon. Kita klik merge, kemudian kita klik OK seperti ini. Jadi ini sudah tergabung, ya. Kemudian kita masukkan di sini, kita kawasan parkir. Selanjutnya jalan. Ini adalah jalan. Kemudian ini adalah jalan juga, dan ini adalah jalan. Jadi ada 3 juga poligon untuk jalan. Jadi caranya sama ya, kita merge seperti ini. Kita oke. Sini kita pilih jalan. Selanjutnya untuk RTH, ruang terbuka hijau. Sini ada berapa RTH-nya? Kita lihat dulu, 1, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 poligon untuk RTH. Kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu merge. Oke, kemudian di sini adalah ruang terbuka hijau. Selanjutnya ini adalah bangunan utama rumah sakit. Kita lihat dulu keterangannya. Bangunan utama rumah sakit. Bangunan utama RS. Kemudian untuk ini tadi apa ya? Fasilitas limbah dan gas. Fasilitas limbah dan gas. Kalau ini apa? Ini workshop dan TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Fasilitas, kemudian ini adalah workshop dan TPS. Nah, kemudian apa lagi ya? Ini apa ini? Ini adalah ruangan pasien COVID. Ruangan pasien COVID. Ini oke, jadi di sini ada poligon yang tidak teridentifikasi, jadi kita hapus saja ya. Hapus saja. Oke, ini ternyata masih ada RTH juga ya. Tidak kita langsung gabungkan saja dengan RTH utama tadi. Oke, pilih merge. Oke, jadi kita masukkan lagi namanya ruang terbuka hijau. Oke, kemudian kita save dan stop ini. Kita hilangkan ini, kemudian kita kecil dulu, kemudian kita hilangkan ini. Di sini kawan-kawan bisa melihat ini untuk area parkir, ini untuk jalan, kemudian
Ini untuk bangunan utama rumah sakit, ini untuk fasilitas limbah dan gas. Kemudian ini adalah workshop dan TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Kemudian ini adalah ruang pasien COVID dan ini adalah ruang terbuka hijau. Kita lihat ini ya. Jadi begitulah cara untuk melakukan digitasi dengan membuild dataset yang terdiri atas poligon. Kalau untuk polyline atau untuk poin itu teman-teman sangat simpel juga ya, kurang lebih hampir sama. Kita hanya masuk di new, kemudian kita pilih set file. Di sini contohnya jalur limbah, kemudian pilih polyline, kemudian edit mengikuti geographic coordinate system, kemudian oke, kemudian oke. Jadi di sini sudah ada, sama kita edit feature, kemudian kita close ini, kemudian masuk di sini. Jadi di sini kita ingin membuat jalur limbah. Jalur limbahnya itu tentunya dia jalur limbahnya terbuang ke sini melalui ini. Jadi caranya sama, kita pilih line tadi di sini. Tadi kalau poligon itu tertulis di sini poligon, kalau di sini lain. Kemudian langsung saja kawan-kawan klik di sini. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi ini adalah jalur untuk limbah. Saya teman-teman ingin memberikan gambar seperti ini, kemudian pilih save dan editing. Kemudian kita juga bisa melihat untuk menambahkan keterangan. Yang sini kita buat keterangan, kemudian kita pilih teks, kemudian kita start editing untuk mengisi. Start editing, kemudian di sini jalur pipa limbah, kemudian kita save dan stop. Ini dia. Kalau untuk poin itu caranya sama juga ya, untuk poin. Jadi teman-teman jika ingin membuat poin, caranya sama ya. Oke, jadi caranya sama ya. Kalau teman-teman juga ingin membuat poin, caranya sama seperti ini. Klik kanan, pilih new, kemudian pilih SHP. Di sini contohnya titik kumpul. Untuk evakuasi ya, poin, kemudian sama ya, Word, kemudian WJS sama 4, kemudian oke. Di sini sudah titik kumpul, kita klik kanan, kita pilih edit feature, start editing. Kemudian kita close ini, kemudian kita masuk di create feature, kita pilih titik kumpul. Di sini poin, contohnya di sini titik kumpul 1, titik kumpul 2, titik kumpul 3. Kemudian kita save dan stop editing. Kemudian kita klik kanan, kita pilih open attribute table, kita tambahkan keterangan juga, kemudian kita pilih teks, oke. Kemudian kita start editing lagi, kemudian kita masukkan di sini titik A, titik kumpul A, titik kumpul B, kemudian titik kumpul C. Kemudian kita save dan stop editing. Ini dia titik kumpulnya. Ini. Oke, jadi sangat simpel ya. Begitulah cara untuk membuild dataset atau melakukan digitasi untuk membuild dataset berupa poligon, polyline, poin. Oke kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video part 3. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Happy Mapping, channelnya para mappers. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan georeferencing. Georeferencing
Sebenarnya tujuannya itu adalah bagaimana caranya agar ketika kita memiliki data berformat JPEG file, sebuah peta seperti ini, dan kita ingin membuat atau mengambil data dari peta tersebut yang berformat JPEG. Jadi di sini ketika data-data ini kita ingin buatkan petanya atau mengambil datanya, itu kan tidak bisa kita serta-merta langsung membuatkan petanya. Akan tetapi kita harus melakukan dulu registrasi dan georeferencing. Tujuan dari registrasi dan georeferencing adalah memberikan spatial reference terhadap data raster atau terhadap data JPEG, sehingga ketika data JPEG atau data raster itu sudah memiliki spatial reference, kita akan lebih mudah untuk melakukan digitasi atau build polygon. Seperti itu gambaran dari kenapa kita harus melakukan georeferencing atau registrasi peta. Jadi cara untuk melakukan georeferencing dan registrasi peta itu sebenarnya sangat simpel ya. Kita buka dulu aplikasi atau software ArcGIS atau ArcMap ya. Kemudian dari sini kita pilih add data. Kemudian kita klik add data, kemudian kita pilih lokasi penyimpanan. Tadi ini yang kita akan lakukan georeferencing, filenya adalah ini, penggunaan lahan tambah. Kemudian saya masukkan atau add. Kemudian ini langsung di add saja, oke saja. Dan inilah dia data yang kita akan nanti mengambil datanya atau melakukan digitasi untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Akan tetapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa data raster atau data JPEG, format JPEG ini itu belum memiliki spatial reference, sehingga kita tidak bisa melakukan digitasi atau kita tidak bisa mengambil data dari sini. Akan tetapi sebelum itu kita harus memberikan dulu spatial reference atau kita harus melakukan registrasi dulu, sehingga kita bisa nanti dengan mudah untuk melakukan digitasi dan proses-proses yang lainnya. Jadi caranya adalah yang pertama-tama kita harus menentukan dulu koordinat sistemnya. Jadi di peta ini kita klik kanan seperti ini, kemudian dari sini kita pilih data frame properties. Dari sini kemudian kita pilih koordinat sistem. Ini ada di koordinat sistem, kita pilih ini koordinat sistem, kita pilih koordinat sistem, kemudian kita cari geografi koordinat sistem. Kita klik seperti ini, kemudian kita mencari word, kemudian kita pilih WGS 1984, kemudian di general, di sini di general kita ini dulu tentukan dulu ini, kemudian kita klik OK. Jadi kita kembali lagi, kita klik data properties, kita kembali ke general. Di sini untuk displaynya kita pilih degree minute second. Kenapa kita memilih degree minute second? Karena kawan-kawan melihat untuk koordinatnya ini dia adalah koordinat geografik yang membutuhkan degree, minute, dan second, sehingga kita pilih degree dan minute second. Tapi kalau teman-teman nantinya untuk koordinatnya di sini dia dalam bentuk decimal degree, saya pilih yang ini decimal degree. Tapi di sini saya pilih degree, minute, second. Kemudian saya klik OK seperti ini. Ya. Jadi posisinya sekarang kita sudah memberikan spatial reference untuk data JPEG kita, dan sekarang kita akan melakukan registrasi. Jadi caranya adalah teman-teman menentukan dulu titik kontrol atau titik poinnya. Jadi saya akan menentukan titik poinnya itu ada di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, dan di sini. Sebenarnya yang bagusnya itu kita mengambil titik yang paling ujung di sini. Akan tetapi karena di sini tertutupi oleh objek yang lain, sehingga kita mencari saja yang mudah kita akses. Ini titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Kemudian teman-teman silahkan catat koordinatnya ini, karena ini nanti akan ketemu, sehingga kita harus mengetahui koordinat ini juga kita harus ketahui koordinatnya. Kemudian ini, kemudian sini,
ini, kemudian ini ketemu di sini, kemudian di sini, ini juga koordinat yang ini akan ketemu dengan koordinat yang di sini. Oke, setelah kita mencatat semua ini, kita langsung zoom in. Kita zoom in titik yang ada di sini. Ini kita ambil yang ada di sini. Jadi kita pilih add control point. Kita klik seperti ini, kemudian klik di sini, kemudian klik kanan, kemudian input detik, menit, second atau DMS. Ini dia. Degree 119, kemudian tab 24, kemudian tab lagi. Tadi adalah di situ adalah E. Misalkan di bawahnya adalah S. Kemudian untuk S-nya itu kita seperti tadi saya telah catat 5, kemudian 8, kemudian 57, kemudian 5. Jadi kita klik OK. Jadi kalau teman-teman setelah mengklik OK, kita bisa kembali ke layar, klik kanan, kemudian kita pilih zoom ke layar seperti ini. Ini dia titik satu kita. Jadi teman-teman bisa melihat tadi, ulangi, ini adalah E, kemudian ini adalah S, ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih ke titik yang kedua. Ini dia adalah sasaran titik temu kita. Langsung saja, prosesnya hampir sama. Ya. Kemudian kita pilih control point kan, kemudian DMS, kemudian di sini 119, kemudian klik tab, kemudian 24, kemudian tab lagi, kemudian 27. Di bawahnya tadi sama ya, 5, tab 8, tab 57, kemudian kita klik OK. Teman-teman, ketika kita klik OK kemudian peta kita hilang, itu jangan panik ya, kita kembali saja ke sini layar, kemudian kita pilih zoom ke layar. Ini dia titik 1, 2. Kalau teman-teman ingin melihat bagaimana titik 1 kondisi dan titik 2, teman-teman bisa melihat ini. Ini dia, ini titik 1 dan titik 2. Ini nilai residualnya belum ada ya. Kita lanjut saja ke titik yang ketiga ini. Kita zoom, ini zoom, prosesnya sama ya. Kemudian kita 1624 ini, kemudian 27, kemudian 5, 9, kemudian 3, kemudian 3. Kita klik OK ya. Kita kembali lagi prosesnya sama seperti layar. Ini sudah ada titik 3, kemudian kita kembali atau melanjutkan ke titik 4. Kita ulang lagi prosesnya sama. Titik ini klik, kemudian prosesnya sama 1924, kemudian 24 juga. Oke, ini aman. Kemudian 5, 9, 3 ya, 3, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita zoom ke layar. Oke, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Kemudian kita cek. Jadi nilai residualnya sudah ada untuk X, untuk Y, kemudian residualnya ada 3 semua, ada 3 dan 3. Ini semua aman ya. Selanjutnya setelah kita merasa aman, kita kembali ke georeferencing. Kemudian kita klik seperti ini. Kemudian kita pilih update georeferencing. Pilih update seperti ini dan selesai. Artinya ketika kita telah melakukan update georeferencing, artinya peta kita ini sudah memiliki data referensi dan sudah terregistrasi. Artinya kita sudah bisa membuild data atau mengambil data yang ada di sini. Bukti bahwa data kita ini sudah memiliki spatial reference dan juga sudah terregistrasi, kita bisa lihat di metadatanya. Jadi ketika di metadatanya itu sudah ada muncul seperti ini, file seperti ini. Kita lihat nama itu filenya adalah jgwx file dan juga ada file aux. Jadi ketika ada sudah dua file ini, artinya data kita itu sudah
terregistrasi dan juga sudah memiliki spatial reference, dan kita sekarang posisinya sudah bisa membuild data atau kita ingin mengambil data untuk melakukan digitasi, baik itu poligon, polyline maupun point. Ya, seperti itu. Jadi begitulah cara untuk melakukan registrasi dan georeferencing data JPEG dan data raster untuk part 1 ini. Untuk di part selanjutnya kita akan membuild data. Build data di sini kita akan melakukan digitasi baik itu poligon, polyline dan point. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.